بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Faya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Sadaqallahul azim. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semenjak dari pagi hingga ke siang ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat-nikmat besar kepada tubuh diri ini. Allah masih berikan kita kesehatan, Allah masih berikan kita waktu yang luang, Allah masih berikan kepada kita nikmat hidup dan kehidupan, sehingga pada siang hari ini ada terbesit dalam hati kita istiqomah dalam beribadah sampai kita di rumah Allah ini melaksanakan salat fardu Jumat. Salawat beriringan dengan salam kita hadiahkan buat baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada fenomena-fenomena yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Fenomena peristiwa yang membuat perpecahan di antara tengah-tengah masyarakat, bahkan membuat perpecahan antar tetangga. Antar tetangga tidak akan saling sapa jika fenomena ini terjadi. Apa fenomena yang luar biasa itu? Fenomena ini ialah adanya orang yang mengambil tanah orang lain, atau dia memindahkan patok tanah orang lain walau hanya sejengkal. Inilah fenomena yang banyak sering terjadi, khususnya sering terjadi di daerah pedesaan. Banyak orang-orang yang menyangka, mengira mengambil tanah orang lain sejengkal dua jengkal, sehasta dua hasta, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Dia akan mendapatkan tanah yang begitu banyaknya, tetapi dia lupa bahwa sebenarnya dia tidak mengambil tanah yang lebih, tetapi dia sedang mengambil azab yang lebih. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa azab bagi orang yang di dunia ini suka mengambil tanah orang lain? Dia di dunia ini suka merampas tanah orang lain. Yang di dunia ini dia suka memindahkan patok tanah walaupun hanya sejengkal banyaknya. Pertama, azab bagi orang itu adalah Allah melaknat kepada orang yang merampas tanah orang lain ataupun dia memindahkan patok tanah walaupun hanya sejengkal banyaknya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu man ghayyara tuhumal ardi
Kata Rasul, Allah melaknat orang yang merubah batas tanah. Allah melaknat orang ini. Siapa saja yang di dunia ini menyangka dia dapat mengambil tanah orang lain secara diam-diam, tetapi sebenarnya dia sedang mencari laknat Allah. Kalau sudah mendapatkan laknat, apa maksud dari laknat ini? Laknat artinya jauh daripada rahmat Allah. Siapa yang telah mendapat laknat Allah ini, maka tentu saja laknat Allah ini telah Allah berikan kepada iblis. Maka ketika disebutkan nama iblis, maka orang akan menyebutnya la'natullah alaih. Maka jangan sampai kita di hari ini mengambil hak orang lain, mengambil tanah orang lain, karena azabnya begitu dahsyat, dosanya begitu besar. Pertama, laknat Allah akan diberikan kepada orang yang merampas tanah orang lain. Yang kedua, azab bagi perampas tanah adalah dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata Rasulullah bersabda, "Man zalama kida sibri minal ardi tuwiqahu min sab'i ardiyin." Barang siapa yang berbuat zalim dengan mengambil sejengkal tanah, maka dia akan dikalungi dengan tanah dari 7 lapis bumi. Masya Allah. Begitulah azab yang akan dideritakan, begitulah azab yang akan ditimpakan kepada orang yang di dunia ini suka mengambil tanah orang lain, suka menggeserkan patok tanah dan mengambil tanah orang lain. Walaupun yang diambilnya hanyalah kidasibrin, hanya sejengkal tanah, maka Allah akan tuwiqahu, akan mengalungkan min sib'in ardin, ada 7 lapis bumi yang akan dikalungkan. Bagaimana kelak di akhirat ketika orang-orang dalam kesusahan dan kepanikan, dia belum lagi mendapatkan azab, di mahsyar dia telah mendapatkan azab yang luar biasa. Dikalungkan kepadanya tanah yang begitu bagaimana diambil di dunia, 7 lapis bumi, dia akan dikalungkan di lehernya. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana dengan azab yang ketiga yang akan dideritakan kepada orang yang telah merampas, yang telah mengambil tanah orang ini? Sesungguhnya orang yang perampas tanah adalah orang yang berbuat zalim. Maka orang yang berbuat zalim ini sebagaimana dalam surah As-Saffat ayat ke-22 dan 23. Bismillahirrahmanirrahim. Ukhsurul lazina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun min dunillahi fahduhum ila siratil jahim. Orang-orang yang berbuat zalim mengambil tanah orang lain, maka dalam surat ini Allah katakan bagi orang yang berbuat zalim, kumpulkan orang-orang yang berbuat zalim beserta dengan teman sejawat mereka dan apa yang dahulu mereka sembah. Lalu apa yang terjadi dengan orang yang berbuat zalim ini? Allah katakan, fahduhum, giring orang-orang yang berbuat zalim ini. Kemana digiring? Ila siratil jahim, kepada mereka diberikan jalan kepada api neraka. Sanggupkah kita masuk neraka Allah? Bagaimana kita saat ini mengatakan sanggup masuk neraka Allah? Sebentar saja tangan kita ini tersulut api, dengan gemetar tangan itu, menggeletar tangan itu, menahan rasa sakit dan pedih. Maka sungguh neraka Allah subhanahu wa ta'ala jauh lebih daripada itu. Maka di hari ini ingatlah, wahai
orang-orang yang pernah mengambil tanah orang lain, walau hanya sejengkal, sesungguhnya dosa yang telah diperbuat adalah dosa besar. Segera bertaubat, serahkanlah kembali tanah yang pernah diambil. Jangan mengambil hak orang lain, karena sesungguhnya Allah akan melaknat diri kita kalau kita berbuat zalim dengan mengambil tanah orang lain. Kemudian Allah akan kalungkan 7 lapis bumi yang akan kita bawa kalaulah seandainya 1 jengkal tanah yang telah kita pindahkan patoknya. Dan tentunya neraka akan menunggu orang-orang yang zalim ini. Semoga di hari ini kita bisa terhindar dari orang-orang yang mengambil tanah orang lain. Dan juga bagi kita yang mempunyai tanah, hendaknya buatkan surat tanah berupa sertifikat agar dapat kita lindungi hak kita. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwa ghafurur rahim.